Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih padamu karena Engkau mengantar kami memasuki masa Prapaskah ini. Kuatkanlah iman, harap, dan kasih kami, agar kami setiap saat belajar terus-menerus untuk membersihkan hidup kami, menyucikan hati kami, membebaskan hati kami dari segala belenggu dosa, agar pantas layak memasuki masa Paskah nanti. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah sabda suci Tuhan yang barusan kita dengar, pesan Tuhan kepada kita, barang siapa mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti Yesus. Apakah kata-kata ini membebani hidupmu? Apakah kata-kata ini memenjarakan dirimu? Apakah membuat Anda semua rasa galau, beban bertambah ekstra dalam hidupmu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks Injil Matius dalam sabda bahagia bab 5 ayat 8 dan ayat 9 mengatakan bahwa barang siapa, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang wajah Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, kalau kita setiap saat, setiap hari, selalu punya budaya membersihkan hati kita, menyucikan hati kita, saya yakin dan percaya sabda suci Tuhan yang kita dengar tidak menambah beban lagi bagi kita. Karena kita sudah terbiasa hari demi hari menyucikan hati kita. Karena berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memandang wajah Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, sukacita, pengampunan bagi sesama, mereka yang disebut anak-anak Allah. Saudara-saudara terkasih, Anda tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau sedang memandang wajah Allah dalam diri orang-orang yang Anda layani. Semoga masa Prapaskah ini sungguh-sungguh memberikan waktu saat yang penuh rahmat bagi kita untuk mengikuti Yesus di jalan salib Prapaskah hidup kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Rahim, semoga dengan rahmat
tuntunan belas kasih-Mu. Kami semua yang sudah memasuki masa prapaskah ini, kelak akan menikmati sukacita kebangkitan Kristus Tuhan dalam masa Paskah nanti. Karena kami sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus, memikul salib kami dengan damai dan sukacita, membersihkan hati kami setiap saat untuk memandang Engkau dalam diri sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Dan kita semua hari ini, permenungan kita, upaya penyucian hidup hati kita, pikiran kita, dikuduskan, diberkati oleh Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.